Nasib korban penipuan umroh first travel kian nelangsa, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. MA mengeluarkan putusan yang memutuskan aset dan harta milik first travel dan para terdakwa disita dan dirampas oleh negara. Melalui putusan MA tersebut, aset senilai puluhan miliar first travel tidak dapat dikembalikan ke tangan jamaah korban penipuan umroh. Adakah cara atau celah lain dari para korban ini untuk mendapatkan haknya kembali? Sudah bergabung bersama kami di Studio Metro TV pakar hukum pidana Asep Irwan Iriawan. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Asep. Ini keputusan MA menurut Kang Asep sudah tepatkah? Gini, kita hormati itu putusan, ya putusan Mahkamah Agung yang menguatkan PN, PT harus dilaksanakan suka nggak suka. Cuma memang catatan untuk barang ini, barang sitaan. Memang alasannya kita bisa maklumi lah ya, bahwa barang itu dirampas untuk negara. Tapi sebenarnya KUHP mengatur. Jadi kalau barang sitaan dipergunakan tuh dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan barang untuk disita. Nah, persoalannya kan kasus ini ada dua kasus sebenarnya. Satu putusan pengadilan niaga ya PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang, mereka damai. Tapi nggak tahu gimana kabarnya. Sekarang ada putusan pidana, suka nggak suka terhadap barang ini putusan harus dihormati. Tapi kan masalahnya ada pemilik aset ini yang jamaah itu banyak ya. Nah, sekarang apakah ada celah untuk itu? Sangat-sangat ada. Ya memang sekarang sekali lagi, walaupun untuk putusan saya juga tidak sependapat catatan kartu barang diserahkan kepada yang berhak, cuman persoalan yang berhak itu jamaah yang begitu banyak, ribuan jamaah ya. Nah sekarang kan persoalannya barang-barang dari nomor 1 sampai 500 sekian, kalau kelak dilelang harganya akan jatuh. Kalau jatuh, ini kan harus berbagi proporsional istilah niaganya atau pari passu. Nah persoalannya jamaahnya apakah terdaftar enggak? Ke siapa jemaahnya itu? Nah, tapi mereka tidak kehilangan. Tapi kalau kita melihat alasan MA untuk akhirnya merampas begitu ya, aset ini tersebut, salah satunya adalah dikatakan bahwa ini termasuk dalam tindak pidana pencucian uang juga. Apakah ini memang ini termasuk dalam pencucian uang? Bukankah ini hanya tindak penipuan itu yang dialami oleh korban? Pencucian uang itu asalnya banyak jenisnya ya, A sampai Z. Salah satunya dari penipuan, kemudian uang dicuci. Jadi barang-barang bermerek lah, rumah lah, mobil lah. Betul, sekali itu hasil kejahatan. Kan jelas, dia usahanya di bidang travel, umroh dan haji. Nah uang ini jelas adalah uang jemaah, bukan uang yang lain. Kalau uangnya bisa hasil korupsi lah, hasil apa, oke, itu dirampas untuk negara. Tapi jelas ini uangnya jemaah. Tapi kita bisa memaklumi pertimbangan dari PN ya, yang dikuatkan sampai PT sama. Ini masalahnya adalah sekarang uang yang begitu banyak tadi ya, yang kalau dilelang jatuh. Tapi di lain pihak jemaah yang begitu banyak. Nah kalau hasil lelang nanti dibagi tidak akan memenuhi syarat, ya, tidak akan jumlahnya tidak akan dikehendaki gitu ya. Tapi sebenarnya ada caranya secara perdata karena setiap jemaah punya hak atas uang itu. Sekarang katakanlah, oke, kita hormati uang kita di negara. Jadi jemaah tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan. Di perdata itu dikenal acaranya apa? Derden perset, perlawanan pihak ketiga atau bantahan atau perkara perlawanan. Jadi siapapun jemaah yang merasa itu haknya, dia dapat mengadukan perlawanan pihak ketiga. Catatan, dia pemiliknya. Kedua, belum dieksekusi. Ini kan lelangnya belum terjadi kan, baru akan. Sudah mulai akan baru. Tapi kalau tadi sudah terjadi lelang, masih belum kehilangan hak jemaah mengajukan gugatan perdata. Cuman persoalannya ketika diajukan gugatan perdata, jemaahnya banyak. Tapi bisa juga nanti class action, gugatan perwakilan. Cuman kembali, kalau uang ngasih lelang kelak, pasti jatuh. Iya, karena akan dilelang di bawah harga. Di bawah harga. Artinya jalan yang bisa ditempuh oleh para korban yang tidak puas dengan keputusan MA ini adalah perdata. Ini satu-satunya jalan. Hanya satu-satunya jalan. Dan ini akan berapa lama dan akankah kembali 100% seperti yang diharapkan? Karena kan ini jamaah meminta uangnya kembali atau paling tidak mereka bisa diberangkatkan sesuai dengan niat mereka, mengapa mereka membeli paket-paket ini di first travel. Di putusan pengadilan niaga itu PKPU penundaan kewajiban pembayaran mereka udah damai. Restitusi uang dikembalikan atau nanti berangkat jemaah. Cuman masalahnya kan aset yang ada di perusahaan ini sudah tidak akan memenuhi persyaratan jumlahnya. Ya, jemaah yang begitu banyak, uang yang sedikit. Ya. Nah, sekarang ada putusan pidana. Ya, ketika putusan pidana ini sekarang harus dilaksanakan, suka nggak suka kan harus dilelang. Ya, nah ketika dilelang, uangnya tidak akan memungkinkan jemaah untuk berangkat semua. Sekali lagi, jadi yang bisa dilakukan sekarang, sekali lagi tadi hanya perlawanan atau bantahan atau gugatan perwakilan kelak ya, itu yang bisa dilakukan. Nah berapa lama dilakukan? Nah perdata itu umumnya kan 4 bulan. Nah katakanlah sekarang mereka damai, jadi gugatan itu kan pelawan penyita kejaksaan, pelawan tersita adalah
terpidana pengurus itu persoalannya katakanlah damai, mediasi cepat. Tapi kembali, kan yang diharapkan jemaah itu berangkat atau uang kembali. Ketika jemaah harus berangkat, uangnya dari mana? Ini kan persoalan keperdataan, soal ada wan prestasi. Nah, apakah pemerintah harus nanggung? Nah, ini jadi persoalan. Oke, Kang Asep, tapi kita ingin mencermati juga dari putusan kasasi MA ini sendiri. Terlepas dari kita menghormati putusannya. Tetapi ada yang menganggap bahwa keputusan kasasi MA ini sendiri adalah keliru. Ya, tadi saya katakan menyangkut barang ini, kan sekali lagi KUHP hanya mengatur dikembalikan kepada yang berhak, harusnya yang berhak kan jemaah. Cuman tadi kan pertimbangan jemaah, kalau ada paguyuban yang menolak, ya, sesuai pasal yang KUHP maupun di KUHP, maka dirampas karena kejahatan dikembalikan kepada negara. Tapi sekali lagi jemaah tidak punya kehilangan, karena pertimbangannya bisa ketepaklumi ya. Tapi yang kedua, bahwa barang ini diserahkan kepada barang disita atau dirampas untuk musnahkan. Beberapa pilihan itu tidak memungkinkan kalau pertimbangan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan PN. Makanya mereka mendengar karena ditolak ya oleh paguyuban tersebut, kemudian KUHP juga mengatur dirampas untuk dimusnahkan. Itu sekali lagi catatan kita yang penting kita selamatkan karena kepentingan jemaah kan. Nah, ketika kepentingan jemaah sekarang menginginkan uang kembali atau berangkat haji, persoalannya apakah uang yang sekarang jadi barang bukti itu memenuhi enggak? Itu jadi persoalan sekarang. Oke. Meskipun keliru, tetapi ini masih bisa dipahami karena memang ada alasan-alasan yang masih bisa diterima. Ini artinya masih bisa diterima alasan dari Hakim MA untuk membuat kasasi ini. Oke, kalau perdata sudah dilakukan, tetapi lelang juga berjalan bersamaan. Ini bagaimana? Ini, katakan sekarang, kan sekali lagi, kalau sebelum lelang, derden perset, perlawanan masih mungkin. Acaranya harus derden perset, karena belum terjadi eksekusi. Derden perset itu perlawanan terhadap sita eksekusi. Ya, kamu dieksekusikan, disita, ada sita kan, sitanya. Nah, dilawan, dibantah oleh para pemilik jemaah. Cuma tadi persoalan jemaahnya kan banyak. Kalau nanti sudah terjadi lelang, bukan lagi perlawanan namanya, gugatan biasa. Nah, kembali ketika perlawanan maupun gugatan biasa, nah jemaahnya kan banyak. Nah, saya kira harus ada tadi entah paguyuban atau kelompok jemaah ini harus berhimpun. Kalau di niaga itu dikenal panitia kreditur. Nah, ketika panitia kreditur ini sama-sama atau kelompok atau yang merasa perwakilan semua ini, itulah yang berhak mengajukan gugatan. Cuman kembali ke persoalan, nilai lelang uang ini saya yakinnya tidak akan mungkin 10% tidak nyampe, katakan 14 juta lah seorangnya. Karena jujur aja saya katakan yang ngalamin tidak hanya orang lain, keluarga saya sendiri ngalamin. Tante om saya ngalamin, ponakan adik saya ngalamin gitu kan. Nah, tapi karena mereka mungkin terpesona ketika awal di kelompok-kelompok pengajian bahwa ini murah. Nah, ketika murah ini kan sebenarnya kegiatan semacam itu awalnya bagus, tapi subsidi silang. Jadi yang awal-awal ini untuk nombokin yang pertama sukses dengan marketing sukses, yang ini ngikutin kan. Nah, ketika ngikutin, nah ini tidak berangkat, tapi jumlahnya sekarang banyak. Ketika banyak sekarang belum terberangkatkan, nah uang yang sekarang kan tinggal sisa yang udah dipakai hura-hura tadi. Artinya kalau misalkan ini juga aset tadi kan dikatakan akan dilelang begitu oleh pihak kejaksaan, kemudian para korban akhirnya menerima, ini kerugian ini juga tidak bisa ditambal begitu sisanya. Ini kan masalahnya hubungan keperdataan, ada perikatan, ada perjanjian. Orang mau diberangkatkan haji misalkan dengan membayar tertentu. Ketika sekarang nggak berhasil, kan hubungannya dalam hukum ini keperdataan. Nah, ketika nggak ada, ya jaminannya tadi saya bilang perusahaan itu harus nanggung. Cuma kan persoalannya perusahaannya ini duitnya ada nggak? Maka saya kan berkali-kali di sini sering katakan. Ini lembaga-lembaga umroh haji ini kan setiap musim haji, setiap musim umroh sering kejadian. Kelak mungkin Kementerian Agama, saya pikir jangan ngurusin cingkrang sama cadar mungkin kelak. Sekali-kali lembaga-lembaga ini harus ada jaminan ketika memberangkatkan jemaah, harus punya jaminan uang di kementerian. Jadi ketika jemaah nggak berangkat, uang itu jaminan. Ya sekian persen harus dilakukan. Jadi jangan sekarang banyak perusahaan-perusahaan abal-abal atau perusahaan yang sejak awal memunculkan bahwa ini berhasil sehingga diikuti. Apalagi contoh-contohnya ada artis-artis yang berangkat. Ternyata ini subsidi silang tadi kan, kegiatan uang yang memang hanya menyubsidi yang berangkat duluan supaya iklan belakangan kan. Di ekonomi kan dikenal tuh istilah konsil itu kan. Tapi persoalan yang sekarang harus kita selamatkan bagaimana jemaah yang orang kecil, tukang gorengan gitu kan. Nah, ketika uang-uang sekarang ada di negara, sekali lagi catatan kepada semua jemaah, hak bapak-bapak ibu tidak kehilangan walaupun dirampas negara, karena negara nggak mungkin dong. Bapak negara kan datang dari pajak, masa harus nipu, harus menjual uang, harus nanti belanja diambil kan. Tapi sekali lagi negara harus berbuat, harus menyerahkan kepada mereka jemaah. Nah, caranya jemaah ya gugat di perdata. Oke. Karena kan banyak yang selama ini
apa namanya, kalau misalnya harta yang dirampas oleh negara biasanya kan adalah harta korupsi begitu, betul. bukan harta korban begitu. Bukan Ini korban. antara personal dan korporasi ini yang akhirnya membingungkan bagaimana MA kemudian bisa mengeluarkan putusan seperti ini, Kang. Nah ini apalagi ada yang mengatakan bahwa hakim MA ini sudah melampaui kewenangan karena ini harusnya diputuskan dalam gugatan perdata bukan pidana begitu. Ya, tadi kan saya katakan, memang harusnya kan di pidana itu dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan atau digunakan untuk perkara lain. Itu menyangkut status barang bukti, tepatnya 194 KUHP. Ini kan persoalannya ketika ada uang jemaah yang harus dikembalikan ke jemaah, cuma jemaahnya begitu banyak, maka mereka hakim MA menggunakan, hakim PN sebenarnya, karena MA hanya menguatkan kan. Nah, jadi benar sebenarnya bahwa menyangkut hak kepemilikan itu hak keperdataan, bukan ditentukan status di pidana. Nah, apalagi kan dirampas untuk negara. Tapi sekali lagi, dirampas untuk negara itu kalau lihat alasannya, tadi kan karena ada penolakan dari paguyuban, karena bukan kejahatan. Tapi sekali lagi, yang penting sekarang, oke lah, apapun di putusan pengadilan yang kuatkan Mahkamah Agung, ya. Nah, terhadap aset ini bukan berarti jemaah kehilangan hak atas itu. Karena negara bisa digugat secara perdata untuk dikembalikan. Karena berarti ini yang digugat adalah negara. Negara harusnya jadi gini, negara kan sekarang tadi saya katakan diwakili kejaksaan, jaksa yang menyita. Nah, di perkara bantahan itu dikenal dia sebagai terlawan penyita, karena yang menyita, dan si pihak tersangkanya sebagai terlawan tersita. Jadi digugat secara perdata, itu aturan hukumnya gitu kan. Nah, sekarang karena kalau negara sekarang diberinya kan oleh putusan Mahkamah Agung yang menguatkan PN. Nah, sekarang kalau negara memberikan ke jamaah juga tanda tanya di mana dasarnya kan. Nah, secara hukumnya dibuka. Kita kan negara hukum, ada prosesnya. Ya gugat aja, perlawanan atau kelak gugatan. Nah, kalau kelak gugatan nanti misalkan hakim cepat memberikan kepada jemaah, tapi juga timbul persoalan. Persoalan apa lagi? Ya jumlahnya kecil, jemaahnya terlalu banyak. Nanti kalau dikatakan yang tercatat, jemaahnya katakan si A sampai Z, oke, bisa dapat proporsional, pari palsu. Tapi nanti juga Z sampai berikutnya, XL jadi semuanya, nah siapa juga gitu. Karena jadi masalah, karena kan jemaahnya kan banyak yang tercatat, tidak tercatat. Dan itu begitu banyaknya gitu. Oke, berarti langkah-langkah ini harus diambil oleh para korban begitu ya. Tapi salah satu kesalahannya sekarang korban semua daftar itu terinventarisir semua. Misalkan ada 1.000 jemaah, nah asetnya berapa? Nah itu tinggal berbagi. Baik, yang digugat adalah kemudian negara. Kalau udah keputusan dari MA sendiri sudah ya nggak bisa ada apa-apa ya. Hukumnya PK, tapi kan PK sudah diajukan oleh tersangka, ya hanya tersangka. Apakah tersangka udah nerima putusan kan? Cuma yang jadi persoalan sekarang kan yang jadi bagi jemaah itu aset tadi yang merupakan jadikan barang bukti harus gimana? Mahkamah Agung ternyata memutus, ya dikembalikan dirampas untuk negara. Kata dalam tanda petik saya bilang ini salah putusannya, tidak boleh karena ada yang berhak. Cuman ketika sudah putusan inkrah harus kita hormati. Nah sekarang jemaah tidak kehilangan hak, ya gugat aja secara perdata. Kalau secara perdata nanti kemudian korban misalnya ada keputusan yang merugikan korban lagi. Nah ini bagaimana? Makanya saya bilang kan sulit tuh karena jemaahnya tidak teradministrasi secara baik banyaknya dan tidak terorganisir. Kadang paguyuban mewakili berapa? Toh faktanya juga seperti saya contoh. Adik saya, keponakan saya, saudara saya juga tuh, teman-teman saya juga banyak jadi korban. Sekarang tidak terdaftar, mereka juga istilah yang sekarang, maaf ya, ada kejaksaan katakan ikhlas yang tidak tepat itu kan. Di persoalan hukum, bagaimana menyelamatkan uang yang ada kembali kepada jemaah. Nah, uang yang ada tadi barang bukti, saya duga sangat kecil. Tidak akan berimbang dengan katakanlah satu orang jemaah kan umumnya 14 juta, rata 14-15 juta lah. Nah sekarang gimana itu uang kembali gitu kan. Artinya memang ini harus diinventarisir semua siapa saja korbannya, nama-namanya. Kalau inisiatif yang datang untuk kemudian dilakukan sendiri itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang ini katakanlah cuman yang sekarang muncul di grup paguyuban. Non-paguyuban kan ada. Nanti uang serang paguyuban, non-paguyuban nggak dapat dong. Padahal menurut kalau hitungannya yang benar itu kan jemaah semua harus kembali kan. Ketika kembali uangnya juga kecil, ketika kecil berbagi nggak nyampe. Berarti nanti yang akan didapatkan juga sebenarnya uang lagi begitu yang akan dikembalikan. Ya harusnya kembalikan kan yang diinginkan jemaah itu sekarang kembalikan uang atau berangkat haji. Nah ketika berangkat haji harus biaya dong. Uangnya dari mana? Ini kan persoalan perusahaan dengan pribadi-pribadi jemaah. Nah sekarang kalau misalkan dikembalikan, yang jadi masalah, nah siapa saja yang nerima? Masalahnya kan tidak semua terdaftar semua yang sekarang mengajukan. Yang pakai kuasa hukum kan ada juga, yang pakai paguyuban ada juga, yang tidak juga ada juga. Kalau nanti hasil lelang misalkan katakanlah negara membelikan, ya karena ada gugatan perdata atau karena ada bantahan diserahkan kepada jamaah. Nah jamaah yang mana? Baik, pelajaran dalam menggugat korporasi seperti ini, Kang Asep. Kita tahu ini bukan satu-satunya travel umroh yang merugikan korban begitu. Ada banyak yang travel umroh yang melakukan penipuan. Pelajaran apa yang kita bisa dapat kalau kita sebagai korban
Ban, langkah-langkah yang harus dilakukan? Saya kira gini lah, di ajaran Islam dikenal ajas maghrib, masyir, garar, haram, riba, halal, jalawah. Jadi kiai sekarang. Jangan percaya kepada lembaga-lembaga penyelenggara travel yang tidak jelas. Udah yang jelas, mahal tapi jelas. Jadi saya katakan kalau makan cari yang enak paling mahal. Nah kalau murah itu kan kita ngukurnya gampang. Biaya akomodasi berapa, transportasi berapa, konsumsi berapa. Kan tidak mungkin 14 juta ke Arab pulang pergi. Nah kan banyak travel, emang risikonya mahal. Tapi pasti daripada murah sekarang tidak bisa berangkat juga, begitu ya, dan rugi. Atau juga tadi Kementerian Agama sudah saatnya sekarang atau Persatuan Umroh Haji itu ya kepada lembaga-lembaga umroh ini memang tadi setidaknya ada asuransi atau jaminan bahwa perusahaan memberangkatkan jemaah itu misalkan 75% dia biaya yang sudah disetor kepada jemaah. Jadi ketika jemaah ribut, negara bisa mengembalikan uang jaminan itu kan. Baik. Kang Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan bersama kami akan kembali dengan informasi lainnya yakni perakiraan cuaca pada hari ini. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time.